Ya mungkin karena tadi kita tidak cukup jam terbang. Iya. Kita hanya terkungkung dengan pola apa yang diberikan pelatih. Benar. Pola melebar crossing. Hanya itu aja. Iya. Udah tahu itu butuh, tidak ada solusi. Gitu kan. Gak usah takut main di, maksudnya kayak kemana ada beberapa kayak Brilian Aldama ke Liga Laos ya. Iya. Udah nggak apa-apa kalau misalkan dia dapat menit bermain di liga-liga itu ya nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama gua Wasiatul Akmal. Kita bahas sepak bola Timnas Indonesia. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, jangan lupa sob ya di Koplo Bola. Pokoknya itu jangan lupa tadi gue bilangin tuh like, subscribe, comment, subscribe di Bicara Bola. Oke, hari ini gue nggak sendiri, gue ditemani dua sahabat gue sejati yang selalu menemani gue kemana-mana di satu meja. Bodyguard ya dong kan? kemana-mana. Apa Oke. apa ajudan pribadi? Jangan dong ajudan pribadi, jangan. Oh, jangan. Jangan, tetap Belum. sahabat. Jangan. Belum jadi menteri. Oh iya. Menpora siap-siap. Oh siap-siap ini. Amin lagi kosong. Stafsus ada? Nyari stafsus nah, tanya kan yang ngerti olahraga. Nah, ya kan paham. Iya, paham lah modelnya yang ngerti olahraga, apalagi yang ngerti bola ya Bang. Iya. Ya kan? Gua bersama Bang Rizali Bagong, senior gua, Bang. Sehat, Bang ya? Amin, alhamdulillah. Oke, dan bersama Bro Andika. Iya, Sehat, Bro ya? sehat. Sehat ya, Bro ya? Pasti. Kemarin kayaknya abis drop Iya, gimana? biasa drop. Jangan banyak pikiran. Iya kan? gitu. Kepikiran 0 target, shot on target kan ada yang 0. Udah mikirin timnas kan? Itu ada yang shot on target 0. Itu dia. Shot on targetnya 0. Nggak habis, jangan mikirin itu. Kita doain aja yang terbaik buat timnas Indonesia, ya kan. Pokoknya timnas Indonesia ini banyak proses, ya kan. Iya. Kalau Abang Rizal dibilang proses, ada Kenza bilang prestasi. Iya. Nah ini dia nih, ya kan yang gua. Bang lu jangan ketawa aja Bang. Iya, yang ketawa aja. Oke. Gue sebenarnya banyak yang gue tanya nih tentang timnas nih. Ntar dulu, gue turun nih. Oke, bagaimana tanggapan soal performa timnas Indonesia dalam 2 pertandingan uji coba? Menang melawan Taiwan dan skor 6-0 dan imbang 0-0 lawan Libanon. Om Dik, gimana Om Dik? Ya kalau buat yang namanya kan uji coba ya. Uji coba. Eksperimental ini berhasil sih. Oke sih. Kalau lawan Taiwan sebenarnya karena dadakan ya. Kan dia awalnya Kayak tahu bulat dong. Pengganti. Iya, tahu bulat dia kan dadakan, tahu-tahu mengganti kan. Awalnya kan udah Kuwait. Jadi harapannya lawan Kuwait karena Kuwait ketemunya kemarin kalau nggak salah di round 3 tuh ketemunya Irak. Jadi kan kayak kerugian juga nggak bisa. Tapi ya udahlah sekalian buat matangin formasi. Kemarin yang bagus adalah Kluivert berani eksperimen sih. Eksperimen. Ya kan? Di 2 laga itu udah kayak profesor kan. 2 laga itu kan beda tuh starting lineup dan mencoba formasi baru kemarin kalau 4-4-2. Jadi terlepas dari hasil imbang lawan Lebanon kemarin termasuk oke sih untuk eksperimental buat menghadapi ujian sesungguhnya di bulan depan sih. Bulan depan ya. Bang Rizal, ini kan 6-0 melawan Taiwan dan 0-0 melawan Libanon. Jadi satu kalau 6-0 mungkin latihan menyerang dan finishing lawan Taiwan. Nah, lawan Libanon 0-0. Berarti 50-50, ada yang menyerang, ada yang bertahan, Bang. Ya kan? Menurut lu gimana Bang nanti saat realisasinya, Bang? Saat realisasinya ya sebenarnya hasilnya kemarin bagus ya. Iya. Artinya apalagi pas untuk lawan Libanon, karakter tim yang akan kita lawan di round keempat hampir sama. Ya kan, dari Timur Tengah. Ya. Cuman masalahnya memang yang kita seselin kemarin dari Libanon sendiri tidak ada melakukan serangan. Ya kan? Jadi mereka benar-benar compact defense aja, gitu parkir kan. bus aja yang nunggu aja Iya, Bang gitu kan. Bahkan ya di bawah itu ada sampai 5, 4 gitu kan. Jadi 9 pemain udah di bawah ya kita mau seharusnya kan tinggal Patrick Kluivert nanti membuat cara gimana nih cara menerobos gitu kan. Menerobos membongkar ya Bang ya. Pertahanan dari Libanon. itu Libanon gitu. Itu PR buat mereka. PR buat mereka. Sampai sekarang juga kan ya kita tahu lah bahwa sampai sekarang striker kita belum nemu nih pengganti Jerome nih. Betul. Ya kan? Kemarin waktu lawan Taiwan coba semua kan, dicoba semua Sananta semua.
Walaupun nggak mirip-mirip banget karakternya Romeni, tapi ya tipis-tipis ada lah bang ya, ibaratnya untuk membongkar untuk bisa menciptakan gol ya. Oke, ini yang emang agak sulit ya. Coach PK ini bagaimana meramu tim, apalagi kehilangan Romeni nih, ya kan, apalagi ujung tombak ini salah satu posisi yang sangat berpengaruh banget untuk mencetak gol di gawang lawan. Oke, dalam 2 laga ini kan nih Coach Patrick Kluivert nih berani nih melakukan eksperimen ya Dik ya. Tadi yang lu bilang nih taktik ya, akan mencoba bermain dengan formasi berbeda dengan 4-4-2. Menurut ente gimana nih? Ya kan dengan formasi baru yang dieksperimenkan oleh Patrick Kluivert. Ya, keren sih kemarin 4-4-2-nya, maksudnya jalan dan menemukan duet baru tuh yang waktu lawan Lebanon, Kevin Dix dan Jait Ses. Iya. Maksudnya stabil dan konstan. Terus Kevin Dix nih jago di build up sih. Kemarin jadi bisa ngimbangin JSS juga di build up bagus. Dari bawah, fokus Duelnya di bawah. bagus banget sih. Terus kemudian kemarin nggak rapuh gitu. Maksudnya kuat di pertahanan 4-4-2-nya dan gelandang bertahannya si Pelupesi, terus di Kevin Verdon juga rapuh, nggak gampang ditembus ya. Dan Kevin Verdon menguasai area flank kirinya kuat banget, jadi dari tengah sampai belakang gitu. Jadi kayak benar-benar saling mengisi posisi, menggantikan Dan James yang naik, dia naik ke atas. Jadi bagus lah 4-4-2 kemarin dan kayak ada harapan juga dengan 4 back formasi baru lah. Chemistry-nya menurut lu? Bagus kemarin menurut ya, mungkin karena lawannya Lebanon dan uji coba. Nah, saya sih Lebanon nggak nyerang ya, jadi kita nggak tahu. Tapi dari sejauh pengamatan duet Kevin Dix dan Jait Ses nih oke nih, dan dilengkapi Verdon kiri, kanan si Sayuri ya. Ya itu oke gitu, main nggak yang gampang keserang di dua flank juga gitu. Jadi ini oke sih menurut. Dan kiper juga Amelio nih bisa tahu lah ya, menyatu lah ya dengan 4 center back di belakang. Ya soalnya ini belakang ya. Pertahanannya jadi Serie A Bundesliga kan. Oke. Ya kan, Emilio Serie A, Cremonese, Jait Ses Sassuolo, Kevin Dix di Mönchengladbach. Jadi kan top 5 Eropa ini. Itu dia ya kan, udah nyatu banget ya. Bang, tadi dari belakang, dari goalkeeper belakang. Nah, sekarang ke tengah nih Bang. 4-4-2 ini kan jujur ya Bang ya. Pasti kan kita kan sedikit dengan hilangnya satu midfield. Pasti kan pakai 2 gelandang, pivot, 2 gelandang bertahan. Nah, ini menurut lu gimana nih Bang? Kalau kita kekurangan 1 dari gelandang, sekarang kita pakai 2 dengan 4-4-2. Kalau 4-4-2 yang kemarin yang diperanin oleh Verdon sama Pelupesi ya. Itu udah keren gitu kan. Apalagi keberaniannya Patrick untuk naruh Verdon di situ. Kemarin jalan. Verdon menunjukkan bahwa dia layak bagian di Liga 1 Prancis ya. Apalagi sekarang di kiri kelihatan Dan James juga makin pede. Iya, semakin pede. Makin pede kan, main bola-bola crossingnya makin pede. Dia berani overlay naik ke kanan lawan, lepas gitu. Karena apa? Karena di belakang Verdon sudah yakin dia naik, Verdon sudah betul. Jadi memang chemistry antara pemain ini mungkin karena memang sudah lama kan antara pemain ini ya. Iya. Sepakat tuh Bang. Emang sih kita kekurangan gelandang di tengah ya. Kalau dia pakai formasi beda biasanya kan banyak dia gelandang penuh di tengah ya. Pakai 3 ya kan, mungkin juga 9-nya bisa turun ya kan. Di gelandang, di midfield. Tapi ini ada kesuksesan kemarin, banyak crossing dari kanan atau kiri. Ya kan. Tapi ada tapinya nih, dan nggak maksimal dalam untuk penyelesaian crossing gitu. Bang, mana Bang? Ya itu dia, itu PR kita. Karena dari belakang ke tengah semua wingernya sudah oke lah kalau kita bilang ya. Di kiri ada Jin dengan bola crossing yang nyamperin kepala lah gitu kan. Ada di Miliano gitu kan. Apalagi di tengahnya Kakak Riki sudah berani membuat asis sendiri kan. Nah, tinggal sekarang ujungnya ini gol getter ini yang belum dapat gitu loh. Yang itu PR besar banget buat Patrick. Untuk Patrick emang jujur aja ya, gue pernah mengalami dengan pola 4-4-2 ini waktu di PSM Makassar ya Bang ya. Ya emang ya harus crossing, dan 2 striker ini ya mau nggak mau harus bener-bener finishing menyelesaikan crossing itu gitu loh. Tapi kan kemarin kan Libanon sendiri dia bagaimana dia compact defense, dia defense sampai 5 pemain sampai 6 pemain malah untuk menyelesaikan. Jadi 2 lawan 6 juga kan ya mustahil banget ya Bang ya. Ya iya kalau kita nemu bola yang bagus ya, tapi mereka tinggi-tinggi. Ya kan, antisipasinya sangat bagus sekali. Dan man to man-nya bagus. Man to man-nya bagus. Benar, man to man-nya bagus banget. Man to man-nya ada yang lewat. Kalau man to man langsung ada yang lewat. Betul. Kenapa? Dia main keras. Iya. Dan itu mungkin akan seperti besok Arab Saudi dan Irak akan bermain kayak gitu juga takutnya. Iya, karena gayanya kan itu udah gayanya Timur Tengah kan. Gaya Timur Tengah ya. Gua
sebenarnya banyak banget nih gue ngomongin dengan 4-4-2 ini. Kenapa gue sangat tertarik banget nih dengan formasi 4-4-2. Iya, iya. Ya kan 4-4-2, ya kan? Iya. Ada majalahnya 4-4-2 ya kan? Iya. Nah ini apalagi dengan wing ini nih, gue juga kan sama gue Bang Rizal, crossingnya luar biasa, apa? Denjen, terus lagi kanannya Emiliano, iya, dia bisa nusuk ya kadang dia bisa introvert ke dalam, Sayuri juga bisa overlapping, ini luar biasa ini. Ya PR-nya bagaimana dua striker ini bisa maksimalkan peluang yang ada, pasti itu ya Bang ya. Oke, ini kalau kita bicara masalah untuk dua striker ini pasti Patrick Kluivert nih punya PR yang sangat besar. Ya. Besar, oke. Dalam dua pertandingan tersebut siapa pemain yang paling menonjol nih Bang? Menonjol key players ya dah, pemain kuncinya. Untuk dua-dua pertandingan atau satu di Taiwan, satu di... Gua mau lawan Libanon dulu. Di Libanon kalau gua megang Kakak Riki. Oke. Ya sama lagi. Ricky Kambuaya ya, Iya. itu key player-nya. Alasannya Bang? Ya, dia bisa membuktikan perannya dia sebagai playmaker. Iya. Asli pemain nomor 10 ya di situ gitu kan. Berapa kali dia memberikan umpan terobosan baik ke Sayur atau ke Tin, dia berani melakukan aksi sendiri gitu kan. Betul. Ya itu kuncinya buat dia. Berarti Ricky Kambuaya ini semakin semakin berperan ya Bang ya. Semakin dewasa dan berperan saat dia diberi kepercayaan sampai Patrick Kluivert nih ya kan. Apalagi dia sebagai starting line up. Dik, terus ini Dik. Kalau di Lebanon sih Calvin Verdong sama. Karena dia dia ditempatin sebenarnya bek kiri kan. Tapi dia nge-support si Pelupasi dan flank dari belakang kiri sama sampai tengah itu kayak keisi ada orangnya terus. Dan itu si Verdong terus dan itu menurut gue sih luar biasa gitu. Orang yang punya fisik stamina squad dia dan dia bisa nahan area itu tuh kayak areanya dia gitu. Lu lewat nggak boleh bro gitu. Kayak gitu, itu keren sih Verdong kemarin. Dulu bola lewat orang jangan. Nah, itu. Orang jangan lewat. Mending ngopi bareng sama dia. Mending ngopi bareng. Oke, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu biar kita nggak oleng. Ini luar biasa ini. Kopi uang mas. Pokoknya bisa menambah semangat. Semangat merah putih. Kalau kita bicara, kenapa gue nanya Indonesia lawan Libanon? Karena di situ tantangannya 50-50 ya Bang ya. Libanon juga tidak hanya dia main bertahan, tapi dia mempunyai counter attack yang luar biasa. Dan Emiliano berapa kali dia nge-save. Ya kan, nge-save. Maksudnya bener-bener apa ya? Ya serangan Libanon bagus juga. Bagus. Mematikan banget. Iya, hampir. Itu dia. Kalau Emilio nggak betul Bang. Pas. Iya. Itu dia. Dan itu menunjukkan juga kelasnya Emilio gitu. Iya. Dari awal sampai akhir, lu mau tim lawan ada serangan apa enggak, begitu ada serangan ya gua amanin. Itu kiper gitu. Itu bagus tuh. Gue sih sepakat ya, dengan adanya tim friendly match uji coba seperti Libanon, mungkin tim-tim Timur Tengah yang menambah daya gedor atau di situ kita bisa bermain dengan menyerang atau bertahan seperti apa. Itulah yang Patrick Kluivert nanti bisa bereksperimen nih. Ya, bereksperimen nih. Oke, bagaimana tanggapan soal para pemain debut? Nah, ini Andrian Wibowo, Andrian Mardiansa bukan ya, bau banget itu. Ini Andrian Wibowo dan Miliano Jonathan, juga Mauro Gilstra. Dik, dari lo Dik. Kalau dari tiga itu yang paling menonjol Miliano sih. Dan ini kemungkinan Miliano akan menggantikan peran kalau udah gue lihat sih Ragnar Ratmangun. Selama ini Ragnar kan nyaman di flank lah, di kanan lah, apa di kiri gitu. Karena si Miliano ini kekuatannya dia inverted winger juga sama kayak Ragnar kan. Cuma dia lebih muda, lebih gesit dan bertenaga dan tendangan kirinya tuh oke tuh. Kemarin belum ini aja dia belum nemu. Wah, gue kalau di timnas mau gue tendang gimana gitu. Kalau pernah gue nonton si Miliano ini kalau di waktu di VTC itu kalau dia udah menemui sudut yang pas tuh kayak istilahnya, wah gue udah tahu nih gawang GBK tuh segini gitu. Tendangan pressingnya tuh mematikan banget gitu. Itu kelebihan dari Miliano tuh. Gue sepakat. Miliano sama Denjen jadi emang bener-bener memanfaatkan momentum yang ada. Ibaratnya maksimalkan. Maaf ya. Kalau kita biasanya kalau di depan dia tekuk lagi. Balik lagi ke belakang lagi. Ini dia bener-bener menusuk bagaimana bisa menciptakan peluang. Itu bener. Gitu loh, bisa menciptakan peluang ya. Terusnya singkat, Adrian Wibowo. Menurut ini baru nih. Iya, masih baru sih. Anak muda banget nih. Dia masih youth lah istilahnya, dia masih 19 atau 18 kan, masih youth lah. Tapi dengan pengalaman di MLS bareng main sama Sony, bareng sama dulu Oliver Giroud pernah bareng juga, dan dia mungkin akan menambah warna lah buat timnas kan. Tapi dia masih youth sih. Sama Mauro. Maksimal menurut kemarin performanya masih belum kelihatan sih. Belum kelihatan kan beberapa menit. Terus Mauro juga menurut saya
karena dia belum ke senior ya, masih di U21 Belanda dan baru musim ini promosi dan belum pernah main di senior, masih kerasa sih. Iya. Belum ini banget lah, belum apa ya, belum matang secara usia level senior Di gitu. tim juga masih cari chemistry Iya, lah ya masih sama chemistry teman-teman yang juga. lain ya. Benar. Bang, lu sendiri Bang. 3 pemain ini Bang, Adrian Wibowo, ya kan Emiliano sama tadi Mauro. Ya kalau buat 3 pemain hampir sama lah ya. Kalau buat Adrian potensi ke depan besar, ya kan, karena dia masih muda, dia tetap kalau bisa main tetap main di luar, gitu kan, jadi mengalami pengalaman bermain yang Pengalaman bagus, bermain gitu kan. ya. Ya untuk Emiliano kayaknya tadi untuk posisi inti starting line up kemungkinan besar dia bisa dapat. Iya. Bisa dapat di situ ya, di Iya. posisi ya di situ. Kalau ya, wingers. Mauro ya mungkin hanya kesempatan dan chemistry ya, belum nyambung ya. Iya, Iya, Tapi iya. kalau lihat dari kualitas kita Iya, main jauh-jauh di klub sih bagus gitu kan. Kan Ya benar. baru sekali Iya. gabung, artinya perlu chemistry lah antara dia belum tahu bolanya Kakak Riki seperti apa, Iya, benar. bolanya Denjer. Baru mereka kemarin sekali nih. Oh, pelajaran buat next mudah-mudahan bisa lebih gabung lebih lama. Bisa mengetahui karakter masing-masing. kan. Iya, Iya, benar. Berarti Iya. masih butuh uji coba lain ya Bang ya untuk Iya. menyatukan chemistry mereka ya. Apalagi Iya. baru-baru ini ya penting banget Penting, ya. penting. Penting banget. Apalagi buat Mauro ya. Iya. Yang kita harapin bisa menjadi pelapis Tomeni. Iya, Iya, benar. Kalau memang Remoni nggak bisa main. Iya, betul Iya itu kan? dia kan. Nah, ini kan masih cari juga kalau bener tadi lu bilang Bang Romeni nggak bisa main, Mauro nih sama siapa lagi? Ya. Ya kan itu kan harus Iya, cari-cari sama- lagi iya, nih sama ya kan, di Sananta depannya. Bang. Apalagi dia mau patenin dengan formasi 4-4-2. Iya. Ya kan. Nah, Bang Freddy Kluivert ini kan pasti kan muter otak juga nih, ya kan gak gampang. Oke, kita kembali lagi nih. Di pertandingan melawan Taiwan, Freddy Kluivert melakukan sejumlah eksperimen dan berbuah kemenangan 6-0. Apakah ini artinya Kluivert sudah punya rencana plan B? Bang, dari lu Bang. Kalau gue sih 6-0 nih. lihat kalau lawan Taiwan ya, Taiwan khusus itu tuh nggak ada plan di Coach Patrick ya. Plan B atau nggak ada karena memang murni kalau kita bicara Taiwan untuk besok lawan Arab dan Irak mereka jauh di bawah gitu kan. Artinya memang untuk lawan Taiwan ini Coach Patrick lebih mengutamakan bagaimana penyerangan ini bisa berjalan dengan bagus gitu. Lebih bagus ya Bang, menyerangnya terorganisir ya. Yang bagus, Bagus menciptakan ya. peluang-peluang yang bagus. Iya, Kalau iya, bisa iya. menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Karena itu kan memberikan kepercayaan diri buat pemain. Iya kita. iya betul. Nanti pun juga lawan tim yang lebih bagus lagi mungkin di atas satu tingkat dari timnas Indonesia, mereka udah punya percaya diri yang tinggi ya. Iya. Udah bisa bermain ya dari lini ke lini ya Iya. kan dengan main mereka bisa nyatu ya. Dik, menurut sendiri Dik. Kalau gua sih melihat kalau plan B mungkin lebih ke dia berani menurunkan formasi yang Iya. jarang aja sih kayak Sen dikasih main, terus Sandy Wall segala Iya, macam. iya, Jordi iya, Amat. iya, betul. Ini kayak semacam dia nurunin ini tim B-nya Timnas nih. Kayaknya kayak gitu. Dan tim D-nya Timnas bisa main possession. Iya. Itu yang kelebihan yang kemarin sih. Sama lah ya. Sama lah. Memberikan kepercayaan ya. Ya, dan memberikan kepercayaan. Jadi kalau istilahnya kalau tim A gua mampet, nih tim B gua tuh masih bisa Masih nih bisa, dan masih bisa iya. Cari gaya solusi. gua. Nah, bisa cari solusi dan bisa ngikutin gaya gua gitu. Kelihatan banget gitu. Iya, kemarin. Itu yang terpenting ya. Bagaimana juga pelatih ini nggak hanya punya A tapi punya B, punya C juga Ya. mungkin ya. Bagaimana bisa ini satu mampet, ini bisa kebuka dengan yang ini. Oke, ini emang Freddy Kluivert juga pastilah mempunyai tantangan sendiri nih. Ada dengan 3 pemain baru ini nih, Iya. ya kan? Tadi Libanon kita udah bahas nih, ya kan? Masalah tadi juga terlihat striker ya kan? Nah, seandainya Roma ini tidak sanggup tampil di ronde keempat, apakah Sananta bisa menjadi ujung tombak atau dicondong ke Mauro? Bang Rizal, Sananta tadi sedikit Bang, bahas Bang. Kesempatan lebih besar Mauro sih. Mauro ya. Ya, Mauro karena dengan pengalaman dia bermain di luar di Eropa dan yang lain juga bermain di Eropa pasti kan atmosfernya lebih masuk ya. Tapi ya itu tidak menutup kemungkinan untuk Sananta juga. Sananta juga kebuka ya untuknya. Sananta juga harus mempunyai punyai motivasi yang kompetitif ya Bang ya untuk bisa bersaing Karena dengan. Sananta juga sebenarnya secara kemampuan skill juga tidak kalah sebenarnya. Iya. Padahal postur bagus. Postur bagus. Dik, betul Dik. Kalau gua Mauro sih ini kalau dibaca sama Sananta penilaian lu gimana Dik? Ya sebenarnya kalau level senior pengalaman Sananta ya. Cuma dengan gaya kemarin yang
4-4-2 tuh crossingnya banyak crossing gitu soalnya. Iya. Sananta tinggi. Sananta tinggi, cuma kan kita belum tahu nih apakah Sananta beda mau Oki Caraka. Beda mau Caraka dong. Beda kan. Dia tinggi. Dia tinggi, besar. Kemarin kalau nggak salah terakhir dapet deh kalau nggak salah satu crossing dia. Sananta. Iya dapat. Makanya itu apakah mungkin kemarin. bisa Sananta nih? Cuma kan Mas Sananta nih problemnya kalau kita lihat dia nggak bisa full 90 menit dengan intensitas tinggi gitu. Ya. Mungkin dia bisa dipersiapkan sebagai super sub, entah itu Mauro ataupun sebenarnya saya berharap akan menggunakan false nine sih. Cuma nggak tahu apakah dengan formasi 4-4-2 yang banyak crossing ini apakah false nine-nya jalan gitu. Misalkan Stefano Lillipali lah taruh situ atau Egy atau Mas Lino gitu. Ya, buat support. Ya gitu emang sih dia super sub ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau bagi gua ya dicoba untuk day pertama bisa jadi ini gitu loh. bisa. Karena dengan postur tubuhnya itu gede ya Rizal ya menjadi target crossing dua crossing. Dan dia kan tipe yang istilahnya senang di kotak kan? Iya, di senang di kotak dan dia berani duel. Iya, gitu. benar. Ini yang harus menjadi yang diberikan kepercayaan sama Sananta. Ya, mungkin karakter itu yang diperlukan Coach Patrick ya pada saat lawan Arab, lawan Irak nanti. Kenapa? Kita pasti lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Nah, dengan pola seperti itu pasti butuhkan striker yang punya secara fisik, secara kuat tembok, untuk sebagai berani duel. Iya, betul. Apalagi nggak ngeliat itu di figur Mauro. Betul. Iya. Lawan pun juga pasti kan di belakang ini kan juga tinggi besar kan banyak yang besar. Apalagi Timur Tengah ya nanti kita Arab Saudi pasti tinggi gitu loh. Pasti kelas Sananta kan striker bandel juga kan. Iya. Sumatera cuy. Iya. Badak ya. Ini harus ada yang ngebuka jalan juga buat Sananta sebenarnya. Gue sih masih optimis ya sama Sananta ya Bang ya. Masih optimis banget lah. Ya mudah-mudahan Kluivert bisa dia bisa mencuri perhatian. Nih gue bisa ngebuktiin gitu loh. Mencetak gol. Oke, nilai plus lain di laga lawan Libanon adalah keberanian Patrick Kluivert menaruh kakak Ricky Kabua ya sebagai kreator menggantikan Tom Hay. Nah ini ibaratnya Tom Hay sama kakak Ricky nih. Kita sih bukan dibilang untuk bersaing ya. Pasti kan juga ada perannya lah untuk tim di situ ya sebagai kreator tidak hanya untuk bertahan tapi menyerang ini memberikan kontribusi Bang. Ya kalau kakak Ricky jelas ya posisinya dia benar-benar sebagai kreator sebagai playmaker. Kalau Tom Haye kan kita lihat lebih banyak dia lebih ke gelandang bertahan yang punya karakter sebagai playmaker juga. Ya kalau di luar kayak Andra Pirlo lah. Iya, betul. Dia seorang breaker, gelandang bertahan, tapi dia bisa mensuplai bola ke depan dengan akurasi, dengan akurasi yang benar-benar diinginkan pemain-pemain depan ini ya, seperti apa ya, timing, momennya seperti apa ya kan, akurasi bolanya seperti apa. Maka tidak menutup kemungkinan kalau main barengan juga lebih bagus. Kakak Ricky bisa di belakang dua striker, Pemain bisa mensupport dengan posisi sebagai gelandang. Oke, Dik. Itu Dik sama Kakak Ricky. Kakak Ricky sebelum bandingin maksudnya dengan dengan peran Tom Hay. Kakak Ricky-nya semacam ini nih, tongkat estafet. Kita udah lama merindukan gelandang bertipel kayak Firman Utina. Iya, betul. Kemarin semakin memperlihatkan berkarakter dan kemarin semakin memperlihatkan umpan-umpan di belakang backnya ini. Iya. Mirip banget ya, maksudnya kan udah lama ya rindu melihat gelandang asli Indonesia, lokal, didikan lokal yang punya intelijensia tinggi dan punya umpan-umpan terukur skill dan umpan-umpan terobosan sama di belakang back ini. Itu dulu dilakukan oleh Firman Utina. Lama banget setelah era Firman Utina kita belum ada lagi lah yang model dia dan cepat kan Firman Utina juga bisa akselerasi kadang gitu. Dan Evan Dimas mungkin Evan Dimas juga. Cuma kan Evan Dimas lebih ke bertahan. Jarang umpan-umpan belakang back gitu loh. Dan kemarin Kakak Ricky menunjukkan beberapa kali dia umpan belakang back selalu dapat tuh Miliano. Umpan di belakang pertahanan lawan kan dapat Miliano dapat, Denzem dapat gitu. Dia kan wih, zaman dulu nih Kakak Ricky kan lebih senang terobosan nih. Dia udah mulai begini, wah. Saya langsung keinget ini kayak Firman Utina nih waktu zaman 2010. Karena Kakak Ricky dapat itu di jam terbang di Liga. Berarti kan Liga bisa menghasilkan seperti Kakak Ricky kan sebuah kualitas bahwa liga ini kita bisa nih kayak gini dan kita bisa menduplikat lagi dan mungkin ini bisa lebih semoga bisa lebih hebat, maksudnya pencapaiannya lebih oke lah dari Kakak Firman gitu. Tapi dan kedua-duanya juga dari timur kan, dari gaya-gaya dari timurnya dapat gitu. Itu dan ya kalau misalkan sama Tom Hay benar sih. Kalau Tom Hay kayaknya lebih belakang ya.
lebih nunggu. Kalau Kakak Ricky tuh lebih agresif nyerang gitu. Iya. Cuma kemarin agresifnya tuh dia lebih enak ya. Timing banget ya. Iya, Kapan dia maju, kapan dia diberi kebebasan. Iya. Coach Patrick. Iya, benar. Diinstruksikan untuk bermain. betul. Karena di dua gelandang bertahan itu Verdong dan ya. Patulesi itu sudah kuat, Iya. ya kan. James naik, Verdong geser ke kiri. Iya. Sayuri naik, Igler masuk, Patulesi turun ke bawah. Jadi, Iya. Saling chemistry geser. mereka sudah Udah masuk. Terus rotasi Iya, lah ya. rotasinya udah masuk. tapi Kakak Ricky sekarang lebih matang dalam mengambil keputusan. Wah, gue kapan naik? Iya. Gue kapan turun? Tuh Kapan kayak dia masuk sendiri? Ya, udah semakin terasa gitu dan Iya. menyatu banget sama Iya. malah kemarin sama Joy itu kayak udah kayak mainan lama, kayak udah mainan Iya. apa fun football berapa lama gitu kayak Betul. Kakak Joy Iya. mainin. Gila bagus Ini banget. salah satu Mungkin terbentuknya di kamar hotel itu. Kayak mungkin. Biasa kan kalau main bola gitu kan. Terus main bola Megatung. terus kan sama-sama kan keturunan ini kan dari timur kan, omongannya masuk. Ini baru gue mau bilang ini kan kita ada suatu kebanggaan lah. Ini ada pemain kita dari orang timur, dari saudara kita, Yance, Yakub sama Ricky. Iya. Ini kan diberi kepercayaan. Ini luar biasa bagi kita ya kan. Kalau dulu kan mungkin Kakak Boas, ya kan banyak banget ada di situ. Nah ini luar biasa pemain yang dari timur diberi kepercayaan oleh Patrick Kluivert. Berarti ini kan suatu poin ya bang ya, poin besar ya. Ini yang harus mereka sebenarnya mereka bisa pegang. Itu pertanyaan bisa mereka pegang dan mereka juga tinggal sendiri. Mereka juga ditopang dengan pemain-pemainnya di Eropa yang biasa main di Eropa. Ini luar biasa kalau bagi gua gitu loh. Mereka juga nanti bisa berkembang di sini gitu loh. Ini harus mereka mereka sadari, manfaatkan dengan sebaik-baiknya di timnas Indonesia. Sebenarnya itu potensi kita ya. Indonesia. Itu dia. Ya kan Indonesia dengan potensi pemain-pemain timur yang boleh dikatakan pernah bilang bahwa timur Papua itu adalah Brazil Indonesia. Iya. Artinya sekarang kita punya Brazil, tapi kita punya Eropa juga nih. Iya. Suatu Harusnya mix. Itu dia. Kalau ibarat tanpa pemain Papua itu kayak sayur tanpa garam. Ya kan? Bukan tanpa kopi ya, tapi ini saya tanpa garam nih. Emang mereka tuh yang indah ya, mereka main kayak Yance, Yakub. Ini Ricky bener-bener main kalau kita bilang pakai otak gitu loh. ya kayak sepak bola dulu lah. Iya. Kan ada Edward Cepak. Iya, itu dalam Kakak Edu. Iya kan, ada Boa. Iya, mereka wise banget, soft banget mainnya, enak gitu dilihatnya kan. Seni banget lah, enak Anak lagi. timur lah ciri khas. Ciri khas banget. Oke, kita ngopi dulu, Bang. Kita tusul. Kopi Uang Mas, seruan semangat merah putih. Oke, dari Surabaya nih. Oke, baik. Kita beralih ke timnas U23 Indonesia. Dalam 3 pertandingan bulan ini mereka cuma bisa menang lawan Makau. Nah, apa yang salah dari timnas U23 ini nih? Kalau gue bilang sih bukan masalah, harus dievaluasi sebenarnya. Bang, ini timnas U23 ini ya emang sih persiapan sangat apa ya maksudnya ya, nggak lama-lama. Nggak kayak zaman kita dulu ya bang ya, sebulan 2 bulan persiapannya benar-benar matang ya. TC dulu ya kan, fisik dulu naik gunung ya kan. Apa wow lari udah sepatu udah pada pecah-pecah dah pokoknya ngerasain. Sempak udah basah semua tuh. Sempak udah basah, robek pada hilang. Kalau dijemur tuh sempak hilang. Yang hilang apakah sempak yang hilang ya kan. Bang, menurut bang ya kan evaluasi apa aja bang? Kalau bilang salah sih banyak banget deh. Evaluasi lah. Ya harus diperbaiki lah. Oke. Ya baik diperbaiki kalau kita bicara ini kan ada gagal. Ya kan? Gagal. Ya udah perbaiki bagaimana menciptakan pemain-pemain yang lebih banyak, ya kan? Ya, tapi kan menciptakan pemain itu kan tidak instan. Dengan membuat aturan atau membuat kompetisi yang memberi kesempatan pemain under 23 itu bisa berkembang. Betul. Ya kan? Kalau sekarang kan kita lihat di kompetisi BRI Liga Super League ya, itu memang ada aturan setiap tim wajib memainkan pemain U23. Tapi hanya berapa? Satu, ya kan? Artinya nggak cukup lah. Sedangkan di tim itu kan lebih banyak asingnya. Oke. Untuk Pak D Vandenberg ini bang, Pak D kita nih, Pak D kita nih perlu nggak sih bang? Maksudnya dikasih kasih kesempatan untuk beliau tuh berproses lagi lah di U23 bang. Nah ini emang nih ya emang pilihannya yang kalau sangat proses dia udah 2 kali gagal, ya kan? Kan mepet bang, itu kan nggak lama prosesnya 2 kali gagal ini kan nggak lama. Iya, 2 kali gagal ya mau bicara lama nggak lama ya itu udah resiko pelatih gitu kan. Tapi kalau mau kasih kesempatan monggo. Cuman kalau saya lihat ini udah 2 kali kesempatan dan saya cukup gitu. Kenapa? Karena potensi kita juga banyak kok.
Iya. Ya kan? Pelatih lokal kita juga banyak untuk menangani itu. U23 ya. Iya, U23, U20, 19 kan banyak pelatih kita yang sebenarnya punya kapasitas juga kok. Ya kapasitas dia U23 ya, apalagi U23 tuh banyak mayoritas pemain kita sendiri ya, pemain lokal kita sendiri ya, pasti lokal pride ya. Dik, lu sendiri Dik. Kalau kemarin kegagalan ya apa istilahnya tuh sebenarnya tuh sedih, karena sedih tuh kemarin kita 4 besar cuy. Dari 4 besar kita gagal gitu. Jadi ya kemarin kesel juga sih. Wah gila kemarin kita lolos terus berhasil 4 besar, sekarang kita lolos pun enggak, mencicipin Piala Asia-nya pun enggak gitu. Jadi sayangnya gitu. Dan semakin terasa kalau masalahnya permainan Vandenberg ini emang possession gitu, tapi begitu sepertiga terakhir selalu kesulitan. Iya. Selalu kesulitan gitu. Ya mungkin teman Korea kemarin di babak pertama bagus itu. Kayak usaha-usaha hoki, terus siapa yang di Akan Fikri gitu. Oke, cuma kayak belum cukup gitu, belum nemu cara gimana lo pakai istilahnya kayak kartu saktinya lah. Iya. Di umpan gameplaynya gimana supaya mencetak gol gitu. Kemarin tuh kayak susah gitu. Dan yang paling disayangkan tuh waktu lawan Laos sebenarnya. Laos ya, susah lagi lawan Laos. Buset dah. Yang harusnya kita maksudnya, tuh banyak cipta gol di situ ya. Harusnya mencetak banyak gol, dan yang heran tuh yang nggak tahu ya apakah mau pengennya Gareth gitu. Dia memang agak saklek dengan pola main gitu. Dia memang itu winger crossing, terus maksudnya lebih manfaatin flank, possession, winger crossing gitu. Begitu lawan Laos dan udah tahu lu bisa nih runner up terbaik dengan cara lu menang lawan Laos. Banyak-banyaknya. Iya, kalau istilah di Jawa boh biasarane lu menang di situ. Pokoknya di situ harusnya menang. Mau gimana lu mau pakai 3 striker lu masukin semua, maksudnya ubah dikit lah. Tidak perlu, kalau gue nggak ngerti juga sih, tidak perlu ego. Gue harus main gini. Ya lu usia muda iya, cuma kan lu butuh panggung Asia kan buat semakin matangin usia lu gitu. Gitu. Terus kemudian ada poin plus lagi sih dengan kegagalan ini. Sekarang semua netizen pun berteriak karena Vandenberg juga kan mengkritisin kan. Pemain saya nggak ada menit bermain. Misalnya nggak ada, terutama kan di klub ya. Klub KDRL jauh menurun. Hanya Akan Fikri doang mungkin yang main terus. Dan Rayhan Hanan. Udah yang itu pun ganti-gantian. Ya, itu pun ganti-gantian. Maksudnya dia nggak yang 3 main terus tuh jarang gitu. Iya, kalau Akan Fikri kan udah tahu ya, ada skuad di Arema. Itu kan maksudnya itu sayang, dan ini menjadi PR dan sekarang malah jadi sorotan untuk PSSI fokus Anda bikin turnamen lagi kan atau kompetisi buat U23 ini. U23 ya. Yang sebenarnya sih kita sangat mengharapkan ya U23 itu kemarin pembuktian dari Pak Ade Vandenberg ini bisa lolos di fase grup ya. Fase grup aja deh lolos aja deh. Lolos saya dulu lah. Udah kan ya, kita bener lawan Korea ini kan ibaratnya udah enggak, maksudnya udah enggak oh ya Korea berat ini, enggak juga, enggak ke situ juga tuh. Ya masih bisa lah. Sebenarnya gitu kemarin Korea juga sempat bertahan kan sama iya. kita. Ya kan? Betul lah. Artinya dengan tekanan dari pemain-pemain kita melakukan ini, Korea juga bertahan. Iya, lebih ofensif malah begitu ya. Dengan 1-0 cukup menahan itu sudah. Iya. Dia tidak berani keluar gitu kan. Keluar, iya. Tapi ya itu dia balik lagi. Ya mungkin karena tadi kita tidak cukup jam terbang. Iya. Pemain kita hanya terkungkung dengan pola apa yang diberikan pelatih. Benar. Pola melebar crossing. Hanya itu aja. Iya. Udah tahu itu butuh, tidak ada solusi gitu kan. Dan dari pelatih pun nggak ada masukan untuk melakukan perubahan. Iya, perubahan itu ya. Apakah push influence. Iya, apakah itu jadi berubah jadi 3-4-3 gitu kan, menempatkan striker yang lebih banyak di depan gitu kan. Iya, ada perubahan khususnya. Dan hanya tetap dengan skema itu. Dengan skema itu dan itu yang tanpa menit bermain juga sebenarnya ngaruh di fisik juga kan. Nah, di fisik kendor banget babak kedua. Udah mulai lemes tuh. Kalau udah mulai lemes, udah mainnya udah sampai sayap, aduh capek nih. Nggak ada ruang tembak, gue undur lagi ke belakang, tengah lagi, kasih Akan Fikri suruh ini lagi kan, jadi kayak ya udah gitu terus gitu, monoton karena capek juga kan. Maksudnya nggak, fisik juga jadi sorotan juga kemarin kan, terlalu gampang drop ya karena kan nggak pernah main. Oke, nah ini kalau Pak D nih ya kan, kalau dipecat nih, apabila dipecat lebih cocok digantikan pelatih dari Belanda atau pelatih lokal kita. Misalnya nih ada Coach Nova yang sekarang di U17 dipromosikan di U23, atau Coach Indra Safri yang udah banyak memberikan prestasi-prestasi lah di usia muda. Dik. Ya nggak apa-apa sih, pelatih lokal sekalian nggak apa-apa. Kalau misalkan yang tadi Bang Rizal bilang ya, masih banyak apa ya Bang ya? Tadi lu bilang pelatih lokal potensi, benar. Iya, potensi bakat-bakat pelatih kita masih bagus. Iya. Benar. Ada Bima Sakti. Tuh. Iya. Ya kan, ada Kurniawan. Iya. Ya kan, ada Nova, ada Coach Nova. Masih banyak ya pelatih muda kita. Iya benar. Maksudnya kalau misalkan
misalnya Coach Nova ya kan habis 17 nih, 17 gimana dia naik juga nggak apa-apa karena Coach Nova kan yang bagus dari Coach Nova tuh diperbaiki fisiknya kan, mungkin pas dia punya cara sendiri setiap TC akan perbaiki fisik dulu baru cara main gitu, mungkin kan bisa. Dan sebenarnya kan U23 ini secara taktikalnya oke ya, mereka kan sudah bareng juga di tahun lalu kan waktu di Piala Asia kan beberapa kan kayak Rafael Strike terus Kakang itu kan dari tahun lalu udah ikut gitu, sebenarnya udah ngerti untuk taktikal gitu, cuma kan kemarin kayak nggak fisiknya nggak jos aja mungkin karena menit bermainnya dikit ya. Iya. Gitu sih. Kita berpikir kayaknya nih maaf ya. Mungkin pelatih kayak nggak nyambung ya sama pemainnya Bang. Bisa jadi. Tiga ini kan pemain-pemain yang masih muda yang bisa kita, kalau dulu gua ngerasa masih bisa diatur ya Bang ya. Disiplin beda sama senior. Beda banget sama senior gitu loh. Ya kan 23 ini mungkin kedisiplinannya apa kita mau tesnya lebih lama seperti apa masih bisa dibentuk ya Bang. Mereka juga kan tidak main di klub. Iya, ya, harusnya mereka tesnya bisa lebih lama lah. Federasi juga kalau dipanggil lebih awal pun nggak akan masalah, karena kan kalau pemain dipanggil ke timnas kan mereka punya kesempatan untuk bermain dengan pemain yang lain gitu loh. Dan mereka kan sebenarnya sekarang kan sebenarnya enak ya, sekarang kan 7 pemain asing. Misalkan pemainnya dipanggil tuh U23-nya banyak kan pada pemain gua U23, ya udah deh U23 khusus buat tim yang dipanggilnya lebih dari 2 ganti boleh deh nggak usah pakai U23 atau pas minggu ini kita nggak pakai U23 gitu kan sebenarnya enak ya buat nyatuin chemistry-nya kan. Betul. Makanya maksudnya adaptasi aja gitu. Berarti U23 ini kan pemain yang di timnas U23 ini pemain yang pilih-pilihan kan di timnas ini kan. Walaupun mereka tapi mereka emang pilihan gitu loh. Mereka emang suatu pemain yang benar-benar diandalkan di tim itu. Apalagi nih banyak nih pemain-pemain muda nih. Ya kan apalagi tadi ada Sananta, ada Rehan Hanan ya kan. Terus lagi kemarin ada Cahya Supriyadi. Ya, Cahya Supriyadi udah mulai rutin. Banyak buat luar biasa lah. Terus lagi, Hoki Caraka sendiri nih kan udah diberi dalam 3 pertandingan kualifikasi Piala U23 tapi gagal mencetak gol. Intinya namanya striker ya kan. Apakah masih pantas dipertimbangkan di U23 Dik? Jelas pantas lah kemarin. Kemarin paling bagus itu tuh yang Caraka malah. Iya ya. Wokret apa? Jangan ketawa bagus ya. Tapi kan kalau dia tapi paling bagus. Yang dia dribbling. Sayangnya cuma yang dia dribbling. Yang dia dribbling one on one ya. One on one itu. Itu kalau dia gol. Itu udah gol. Enggak tahu udah meledak mungkin. Meledak gitu. Terus dia paling selebrasinya udah begini nih. Udah begini, padahal mah begini. Beli dan kaset CD-nya. Ya, beli kaset CD-nya. Benar udah itu. Tapi itu keren sih. Waktu dapat yang one on one itu ya. Sayang aja enggak gol. Tetap berproses. Iya. Ade Hoki ini pasti harus berproses. Dan dia yang bagusnya kemarin work rate-nya dia sih. Dia mau ngejar. Dia mau ngepres. Kalau dibilang kerjanya bagus, dia berani kan. Berani bertarung, berani tapi kan memang balik lagi tugas seorang striker ya harus mencetak gol, benar. Nah kan sebenarnya sayangnya Jens Raven juga mati kutu juga, yang diidolakan semua netizen kan. Jens Raven, wah ini calon nih naik penggantinya oleh Armani. Sekarang silahkan pada komen. Betul. Ya kan? Ini kan kita kan banyak cari solusi bagaimana U23 ini dapat menit bermain yang banyak. Ya, kan? Nah, apakah PSSI harus ikuti langkah Singapura yang bikin klub khusus untuk pemain U23 supaya pemain-pemain U23 bisa dapat menit bermain di reguler. Bang, gimana Bang? Mungkin ya ikut kita bisa lah bikin juga. Kita pernah ngomong di belakang Bang ya, kenapa jauh-jauh? Ya kan kita bikin sendiri di negara kita ya kan U23 Bang. Mana Bang? Kalau gue sih bilang kalau untuk disatuin dalam satu klub kayaknya ini ya gak bagus juga. Artinya bukannya kita mau ini enggak. Artinya tetap dia berkembang dengan klub, tapi hanya kompetisinya aja yang perlu dibuat gitu. Karena gini, kayak tahun lalu kompetisi lalu kan ada ISL, ada Copa. Ada Copa. Nah, kenapa kita nggak bikin Copa lagi? Tapi untuk lebih utamakan untuk pemain yang under 23 plus senior plus pemain asing. Tapi untuk Copa itu pemain asing misalnya ada 2 atau 3. Betul. Pemain senior ada 2. Jadi lebih banyak pemain yang 23 dan under 23. Iya. Berarti kan itu membuka banyak kesempatan tim kalau scouting untuk mencari pemain di situ. U23 itu ya Bang ya. Kompetitif pun semakin kencang ya Bang. Daripada Piala Presiden kemarin, ngundang jauh-jauh banyak biayanya. Hasilnya buat apa? Enggak ada apa-apa. Hasilnya oleh Armani cedera. Ya ini kan dengan kompetisi baru. Ini kompetisi yang memang untuk mencari jam terbang pemain-pemain muda. Iya. Saya setuju. Harus bikin kompetisi U23. Ya maksudnya kalau di Asia Tenggara mungkin karena
beberapa akademinya jalan kalau nggak salah EPA-nya jalan sampai U23 berarti beberapa negara. Ya udah ikutin aja kalau nggak bikin EPA sampai U23 gitu. Ya, kalau kayak Copa itu kan enak. Nah, kalau nggak ada Liga 1, Copa. Liga 2, Liga 3, ya kan. Sekian banyak klub, kan ketahuan Liga 3 pemain muda semua. Liga 2 pemain muda. Sama Liga 1 untuk pemain muda kan artinya memang untuk menambah minat itu kan pasti. Gue sepakat Bang. Jadi di setiap klub ini mempunyai regenerasi U23 yang banyak. Gitu loh kan. Dia kalau kontrak kan mungkin U23 bisa 3 tahun, bisa 2 tahun ya kan. Apalagi Bang jadi manajemen. Lebih enak ya Bang seperti itu Bang ya Bang ya. 3 tahun, 5 tahun. Kontrak panjang pun dengan potensi yang besar, kontrak panjang mereka mau kok. Iya benar. Ya, tapi balik lagi dengan kemampuan gaji jangan terlalu besar gitu loh. Kan sekarang banyak-banyak belum apa-apa pemainnya masih pemain sore, kontrak udah 1M. Sepakat ya, betul. Itu yang bikin klub agak apa sih gue kontrak pemain mahal-mahal. Iya. Walaupun dia kontrak panjang di klub tersebut, walaupun nanti nggak dipakai bisa dipinjemin ya kan. Di luar negeri kan udah berjalan seperti itu. Dikasih jam terbang dipinjemin di kemana-mana. Betul, sepakat tuh Bang. Oke, tidak banyak pemain U23 nih yang mendapat menit bermain reguler di timnya. Apakah itu menjadi faktor penentu lemahnya Garuda Muda di final Tour? Iya. Banyak ya. Iya, karena kan banyak kelemahan-kelemahan. Iya, karena kan kalau misalkan ketika di situasi pertandingan kan tekanannya tinggi kan. Maksudnya kayak Korea kemarin ngepresnya seperti apa, terus ketemu Laos yang begitu low block terus mereka low block terus mereka bingung. Tinggal tembok ya. Iya kan, pada numpuk gimana caranya gitu kan. Padahal Konfederal pengennya gini. Kan mereka juga akan udahlah mundurin dulu lah, gue bingung nih, mungkin gitu kan bisa kalau udah mereka sering main kan, lahan low block, gue harus begini, gue harus kombinasi misalkan, gue harus pancing, gue harus kombinasi nih, harus kombinasi play, dan nggak cuma satu orang doang kan, mereka mendapat dari pengalaman main kan, misalkan beberapa nih sering main nih, Hoki, Arkan, terus si Ryan Anam, mereka bertiga tuh udah paham, oke kita bikin kombinasi buat nembus, karena udah sering main kan, kalau nggak sering main kan, gimana ya, mereka akan lebih mikir lagi gitu. Lagi Bang, perlu nggak sih untuk tim Nas U23 pemain-pemainnya main di luar negeri Bang? Ya kalau ada kesempatan apa enggak? Justru kalau kita sih lebih condong pemain muda kita kalau memang ada kesempatan main di luar, mainlah keluar. Kenapa? Buat pengalaman, mereka bermain di luar, mendidik mereka sebagai pemain profesional, kedisiplinan mereka kan di sana akan terbentuk. Kita pernah kok ngobrol sama Kurniawan kan, kita cerita masalah dia di Komo seperti apa. Memang mindset kita dari awalnya memang salah. Pemain muda kita salah, cepat puas ya Bang ya. Apalagi di klub tadi Bang Rizal bilang kontrak udah 1 koma. Kan? Zona nyaman. Udah nyaman, terus lagi maaf aja nih udah pakai Garuda, udahlah ini udah paling tinggi lah ibaratnya kan levelnya. Kalau gue sih bukannya mau ingin besarin Marcelino ya. Marcelino mungkin kalau di sini sudah kontrak sudah berapa besar. Tapi dia berarti tetap bermain di luar walaupun kontraknya lebih kecil. Kenapa? Yang dicari hanya pengalaman kok. Iya, sama suatu saat dia balik ke Indonesia, siapa yang nggak mau main sama dia? Ya seperti Asnawi juga kan, pilihannya gitu, dia akhirnya rela buat beberapa kontrak yang lebih besar buat keluar kan, lebih kecil, dan nggak usah takut main di, maksudnya kayak kemana ada beberapa kayak Briliana Aldama ke Liga Laos ya. Udah nggak apa-apa kalau misalkan dia dapat menit bermain di liga-liga itu ya nggak masalah. Toh Laos juga bisa nahan Indonesia. Iya. Inilah yang harus banyak perubahan ya. Iya, dan nggak usah gengsi gitu. Kembali Liga Asia Tenggara juga nggak masalah. Betul. Nah di timnas U23 di SEA Games nih akan dilatih dengan Coach Indra Safri nih. Apakah akan ada peningkatan di bawah komando pelatih lain? Bang Rizal, gimana Bang? Buat SEA Games nih Bang. Indra Safri gen. Indra Safri gen. Gue kira apa? Indra Safri lagi. Again. Apakah memang Indra Safri selalu berhasil? Iya. Enggak juga kan? Ya sudah, sekarang sih itu aja cukup lah. Artinya ya tadi gue bilang masih banyak kok pelatih yang lain. Kasihlah kesempatan lain ya. Betul, kan. Ya kalau gue sih, lo kan udah ngontak Vandenberg U23, terus U23 ada buat SEA Games. Ya ngapa nggak dilanjutin? Kamu dipecat. Ya kemarin kan terakhir bilangnya kontrak 2 tahun. Oke nggak terus akhirnya bola dilempar ke direktur teknik terakhir kemarin bacakan. Direktur siapa? Yang baru yang siapa? Iya. Itu jadi kan. Dia megang itu ntar U3. Enggak, maksudnya dia diputuskan di sana. Kita akan ngobrol dengan direktur teknik entar keputusan gimana. Cuma kalau misalkan SEA Games terus dikasih Indra Safri kayak apa ya? Ngulangin lagi romansa biar dapat emas. Terus biar diarak lagi di jalan. Kan udah lama enggak ngarak jadi jalan kan. Kondisi lagi begini biar masyarakat terhibur lagi.
masyarakat Jakarta bisa foto-foto lagi, nggak cuma apa kondisi lagi kayak gini, biar mereka bisa pawai foto-foto lagi. Ya kalau cuma ngejar gitu doang, ya apa ya? Nggak apa ya, bukan sesuatu yang lama gitu, cuma instan doang biar senang udah, instan doang biar senang lupa gitu loh. Kita pengen nih, kita levelnya lebih tinggi lagi gitu loh. Gitu loh, ya kan? Bukan pawai-pawai, ya kan? Bukan ya cuma kita pawai-pawai. Munafik, pengen juga. Cuma kan kemarin udah. Ya udah kan kita udah mecahin emas SEA Games. Ya kalau misalkan pakai pemain ini lagi, ya udah pakai Vandenberg lagi gitu. Kalau misalkan mau lanjut kan kotanya konsisten 2 tahun. Ya udah mau gagal ya udah. Gagal sekalian. Mau gimana? Nah sekarang siapa tahu dia mau nurunin nego, ya kan? Dia bisa ngasih emas gitu, siapa tahu kan gitu. Dik, siapa tahu. Kalau gue tanya ke Bang Rizal lagi panjang, Dik. Gue tahu dia. Gue pasti tahu gue aja. Udah, kita pokoknya nggak ada habisnya deh. Pokoknya kita bahas timnas apalagi pelatihnya nih, ya kan? Pokoknya di sini ada ya pro dan kontra. Wajar itu, wajar. Oke, Sob. Koplo Bola kita tutup semuanya, kita close karena udah selesai semuanya nih. Ya kita bicara tentang timnas U23 dan timnas senior juga. Ya, terima kasih banyak. Salam sehat, salam sejahtera. Bang Rijal, makasih banyak Bang Rijal. Oke, sama-sama. Makasih. Bang Dika, makasih banyak ya. Sehat selalu, salam olahraga, salam sehat, salam sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.